لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه المنتقم ممن خالفه وعصاه الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Hadirin karam, yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita sekaligus yang bertindak sebagai khatib dan imam dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah Masjid Jami Al-Badru. Adzainallah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Daman Huri ZA Al-Mukarram, sama-sama kita hormati pula tokoh masyarakat. Alhamdulillah Ketua RW 02 yang sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad MSI, dan juga kepada para tokoh masyarakat, baik itu Ketua RT maupun stafnya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Tidak lupa pula para kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul dan insyaallah nanti akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan ibadah salat Idul Fitri 1442 Hijriah dan menyimak khutbah Idul Fitri yang semoga nanti akan bisa membuat pelajaran kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita tidak lupa dengan beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini di waktu yang insyaallah berbarakah ini dengan izin Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam dan curahkan kehadiran di junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang paripurna makhluk Allah yang paling disayang, sehingga kita mengharapkan kelak di yaumil qiyamah nanti insyaallah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan kegiatan salat dan khutbah Idul Fitri, izinkanlah Al-Faqih menyampaikan beberapa maklumat yang diamanahkan kepada Al-Bakir untuk disampaikan kepada para jamaah kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri. Untuk maklumat yang dilaporkan dari kegiatan Ramadan serta Idul Fitri 1442 Hijriah 1 Syawal atau bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021 Masehi, Masjid Jami Al-Badru. Untuk pelaksanaan kegiatan tarawih yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, alhamdulillah kita bisa melaksanakan secara full dari awal hingga akhirnya. Dan dalam kegiatan Ramadan tersebut ada pemasukan dari kotak amal tarawih yang berjumlah Rp12.540.000, serta ada pengurangan untuk kegiatan sholat tarawih
dalam satu bulan totalnya sebesar 10.750.000 rupiah. Sehingga saldo untuk kegiatan sholat tarawih ataupun Ramadan 1442 Hijriah tahun ini sejumlah 1.790.000 rupiah. Selanjutnya untuk kegiatan zakat, infak dan sedekah yang dilaporkan oleh panitia zakat pada tahun ini untuk pemasukan wajib zakat ataupun muzaki berjumlah ada 2 tahapan. Untuk tahapan yang pertama, jumlah muzaki sejumlah 713 jiwa yang dizakatkan berupa beras sejumlah 1.534.5 liter dan uangnya sejumlah 9.750.000 rupiah. Sedangkan untuk wajib zakat ataupun muzaki tahapan kedua sejumlah 217 jiwa dengan total beras sejumlah 352 liter dan uangnya 5.635.000 rupiah. Sehingga untuk total wajib zakat ataupun muzaki dari awal sampai akhir sejumlah 930 jiwa. Sedangkan untuk pendataan penerima zakat ataupun mustahik yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Badru sejumlah 159 rupiah. Dan alhamdulillah panitia zakat pada tahun ini telah menyalurkan zakat fitrah untuk masing-masing mustahik berbentuk beras sejumlah 13 liter dan uangnya 100.000 rupiah. Sehingga untuk total saldo kegiatan zakat fitrah pada tahun 1442 Hijriah 0 ataupun kosong. Sedangkan untuk kegiatan zakat mal ada pemasukan dari muzaki sejumlah 5.300.000 rupiah dan ada pengeluaran sejumlah 1.250.000 rupiah. Sehingga untuk saldo zakat mal pada tahun ini sejumlah 4.050.000 rupiah. Sedangkan untuk infak muzakinya telah diterima oleh panitia zakat sejumlah 2.358.500 rupiah dan ada pengeluaran untuk para petugas ataupun panitia zakat dari infak muzaki dikeluarkan sejumlah 1.670.000 rupiah. Sehingga untuk saldo infak dari para muzaki sejumlah 688.500 rupiah. Nilai total dari kegiatan tarawih ataupun Ramadan serta untuk pemasukan dari zakat mal dan infak dari para muzaki sejumlah yang diterima oleh pengurus Masjid Jami Al-Badru yang diserahkan oleh panitia zakat sejumlah 6.528.500 rupiah. Alhamdulillah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari panitia zakat bulan Ramadan 1442 Hijriah Masjid Jami Al-Badru untuk bisa dimaklumi. Dan selanjutnya insya Allah kegiatan sholat Idul Fitri
pada pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh guru kita sebagai khatib dan imam Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Damanguri ZA. Dan untuk pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri secara tata caranya akan nanti diawali dengan kumandang bilal untuk menyerukan sholat berjamaah sholat sunnah Idul Fitri dan bagi para jamaah untuk mengikutinya. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri yang berjumlah 2 rakaat akan dilaksanakan ataupun diterapkan dengan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Yang diantara sela-sela takbir tersebut bagi kita para jamaah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah imam melaksanakan ataupun memimpin kegiatan sholat Idul Fitri, diharapkan kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan tempat ibadahnya, karena sama-sama kita simak dan ikuti serta dengarkan materi ataupun ceramah ataupun khutbah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Damanguri ZA. Untuk itu kepada para jamaah untuk tidak berisik, mengobrol maupun bercanda demi kekhusyuan dan kelancaran kita dalam mendengarkan ataupun menyimak khutbah Idul Fitri. Setelah itu dalam pelaksanaan khutbah Idul Fitri, setelahnya bagi para jamaah yang mau bersilaturahim diperkenankan untuk tidak bersalam-salaman, cukup dengan jarak jauh dengan hati daripada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan permintaan maaf ataupun mohon maaf kita kepada para jamaah yang lainnya dapat diterima dan Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan untuk dapat dimaklumi, dan Al-Fakir dalam menyampaikan beberapa maklumat yang tadi apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan apabila di sana sini kami mewakili dari panitia zakat maupun pengurus DKI Masjid Jami Al-Badru ada kekurangan, mohon saran dan kritiknya untuk disampaikan langsung kepada kami selaku pengurus Masjid Jami Al-Badru demi kelancaran dan ketertiban kita dalam melaksanakan kegiatan ataupun ibadah ke depannya. Untuk itu kepada para jamaah kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas sumbangsi materi dan moralnya kepada kami demi terlaksana dan suksesnya kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jami Al-Badru. Untuk itu akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum ajma'in wa al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الرحمن الرحيم مالك يوم
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. يا الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والإيمان
ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil kabir الذي عانت الوجوه لكبريائه وعظمته، الحي القيوم الذي دبر الكائنات بحكمته، القادر الذي أبدأ الموجودات وعمها بإحسانه ورحمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل في تعاقب الأحيان عبرة لمن وقف عند حدوده وداوم على طاعته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه، ففتح لنا أبواب الرقى والسيادة بسنته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بالدين وسلك طريق هدايته. ما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والطاعة والسعي إلى مرضاته لنكون من أصحاب جنته. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat, salat Idul Fitri rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, saat ini di tempat ini dan waktu yang insya Allah penuh barakah ini, kita sama bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan izin dan perkenannya kita dapat sama-sama duduk bersimpuh di rumah Allah dan di sekitarnya untuk melaksanakan salah satu syiar agama ini, kesunnatan agama ini, yaitu sholat Idul Fitri berjamaah. Kita berharap apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini, ibadah kita yang telah kita lakukan atau ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan kelak, diterima dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap Allah sampaikan kehadiran junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berharap agar kelak di yaumil qiyamah kita akan tetap dicatat dan diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah Allah akan tempatkan kita dekat dan tidak pernah jauh dengan beliau. Amin. Ya Allah. Hadirin jamaah, sholat Idul Fitri hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan itu berakhir, rasanya sulit kita membendung perasaan kita, aneka ragam yang ada dalam hati sanubari kita, berkecamuk antara rasa bahagia dan sedih. Kita semuanya merasakan kondisi itu. Bagaimana tidak? Ketika Ramadan yang belum datang, kita berharap ia datang, dan harapan kita itu tidak lain oleh karena baginda Nabi besar kita Muhammad SAW menyatakan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang tidak berkeinginan agar Allah menjauhkan dan membebaskan dirinya dari api neraka, salah satu di antaranya adalah bagaimana rasa dan kondisi kita saat menyambut kedatangan Ramadan ini, senang atau tidak senang. Selaku mukmin, dipastikan mudah-mudahan kita amat senang ketika Ramadan itu akan tiba. Dan ketika Ramadan itu betul-betul telah tiba, maka apa yang Allah wajibkan berupa puasa di siang hari,
itu adalah satu perbuatan yang Nabi Allah Musa sempat bermunajat bertanya kepada Allah di dalam satu pernyataannya, Ilahi hal akramtani ahadan mislama akramtani haitsu asma'tani kalamaka. Wahai Tuhan, apakah pernah Engkau menghormati dan memuliakan seseorang seperti Engkau telah memuliakan saya ketika saya dapat berbicara langsung kepada Engkau? Allah kemudian menjawab apa yang dipertanyakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Musa, Musa, innali ibadah, saya punya hamba-hamba ukhrijuhum fi akhir zaman, yang akan saya keluarkan kelak di akhir zaman. Fa'ukrimuhum bi syahri Ramadan, saya muliakan mereka dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Wa ana aqulu aqraba ilaihi minka. Sementara itu, ketika Ramadan itu datang, dengan apapun yang akan dilakukan di bulan Ramadan itu oleh umat ini, maka saya jauh lebih dekat kepada mereka ketimbang kepada engkau. Kenapa demikian? Fa inni kalamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfi hijabi. Ketika saya berbicara langsung kepada engkau, antara aku dan engkau itu sesungguhnya ada dinding yang tidak kurang daripada 70.000 dinding yang menghalangi antara aku dengan engkau. Tetapi faidah somat umat Muhammadin, ketika umat Muhammad SAW itu berpuasa, wabyaddat safahuhum, sampai menjadi putih bibir-bibir mereka, wasfarrat alwanuhum, dan menjadi pucat pasi kulit mereka itu, arfa'u tilkal hujub waqtal iftar, aku hilangkan dinding penyekat antara aku dengan mereka itu waqtal iftar, ketika mereka berbuka puasa. Ya Musa, hai Musa, tuba liman atasha kabiru, amat sangat beruntung orang yang lapar hatinya, wajah abadru, dan menjadi lapar oleh perutnya, fi Ramadan, pada saat bulan suci Ramadan, fala ujazihim duna liqa'i, maka aku tidak akan pernah memberikan balasan kepada mereka selain satu, yaitu dapat bertemu dengan aku. Alhamdulillah. Ketika puasa itu telah kita hampir selesaikan, ada satu kewajiban yang alhamdulillah pun kita laksanakan, dan itu adalah membayar zakat fitrah. Bukan sekedar untuk menyempurnakan apa yang kita lakukan di saat kita berpuasa dan qiyam Ramadan, tetapi apa yang kita bayarkan, tunaikan berupa zakat fitrah itu. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi SAW, shaumul 'abdi mu'allaqun bainas samai wal ardh hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Puasa seseorang itu masih tergantung antara langit dan bumi sampai ia bayarkan zakat fitrahnya. Wa idza adda shadaqatal fitri, dan ketika ia telah tunaikan bayarkan zakat fitrahnya itu, ja'ala lahu janahaini afdalaini, maka aku jadikan zakat fitrahnya itu bersayap dua yang warnanya hijau keduanya. Kemudian yatiru biha ila sama'is sabi'ati, terbang zakat fitrah kita itu kemana? Ila sama'is sabi'ati, menuju langit yang ketujuh. Sumayyaturullahu ta'ala, kemudian Allah perintahkan kepada zakat fitrah dan puasa kita itu, ayyuj'ala fi qindilin min qanadilil 'arsy, digantung di bawah arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiya shahibuha, sampai pemiliknya datang mengambil dan menjemputnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi apa yang kita sama inginkan dan amat sangat kita rindukan itu, pada akhirnya dia akan berakhir dan habis. Dan ketika hampir berakhir, hadis masyhur menjelaskan, idza kana akhirul lailatin min Ramadan, malam terakhir di bulan Ramadan, bakat as-samawati wal ardh wal malaikatu, malaikat, langit
bumi seluruhnya menangis. Musibatan li ummati Muhammadin, menangisi satu musibah terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Qila ya Rasulullah, Rasulullah ditanya, ayyu musibatin dia, musibah semodel semacam apakah itu? Kemudian Nabi menjawab, zihabu Ramadan, kepergian Ramadan itulah musibahnya. Kenapa demikian? Fa inna da'awat fihi mustajabatun, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, was shadaqat maqbulah, semua sedekah dan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hasanat mudha'afah, kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, wal adzab madfu, sementara adab sisa Allah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai Ramadan tanpa kita dapat mencegah kepergiannya. Tetapi ketika malam Idul Fitri tiba dan kita satu sisi bersukacita dan senang, sisi lain kita menangisi kondisi ini, tetapi kita memang tidak bisa mencegah kepergian Ramadan itu, dan kita tidak akan pernah menyembah Ramadan. Yang kita sembah terus senantiasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungkan diri kita pada saat malam Ramadan itu selesai, malam Idul Fitri itu tiba. Sebab ketika kita sambungkan dengan tahlil, takbir, tahmid yang kita ucapkan dan kumandangkan sejak maghrib tiba sampai saat ini tadi, maka apa yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, rasanya itulah yang membuat kita amat sangat bergembira dan bersukacita. Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, lam yamut qalbu, hatinya enggak pernah mati. Hina tamutul qulub, ketika hati manusia telah banyak yang mati. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimahullah, yang mudah-mudahan senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid, ke musola, ke tanah lapang, kemanapun umat ini ketika pagi hari keluar mereka, berbondong-bondong mereka. Tidak ada yang mau ketinggalan mengambil kondisi ini. Dan alhamdulillah kita adalah salah satu di antara orang-orang yang mendapat kesempatan untuk mengambil posisi ini. Tidak karena yaum Idul Fitri, ketika hari Idul Fitri itu telah tiba, waqafat al-malaikatu ala abwabit tur, malaikat itu berhenti diri di depan ujung-ujung jalan yang kita akan lalui. Kemudian fanadaw, malaikat itu langsung berseru. Barangkali secara fisik lahiriah kita tidak melihat dan mendengar, tetapi secara hakiki dan keyakinan seruan itu kita jawab, dan insya Allah bersegera kita. Apa kata malaikat? Ughlu ya ma'syarul muslimin ila rabbin karim, bersegeralah kalian wahai orang-orang muslim ila rabbin karim, menuju Tuhan kalian yang mulia, yamunnu bil khair tsumma yusibu alaihi jazir, karena Tuhanmu saat ini sedang dan tengah menghambur banyak segala macam kebaikan dan membalas setiap kebaikan kalian. Qad umirtum bi qiyamil lail, kalian diperintah untuk menghidupkan Ramadan, fa aqamtum, lalu kalian laksanakan. Wa umirtum bi siyami Ramadan, kalian diperintah untuk puasa Ramadan, fasumtum, lalu kalian juga lakukan puasa itu. Wa ataqtum rabbakum, kalian taati dan patuhi Tuhan kalian. Fa'afidu hawaizakum, ambil seluruh kebaikan dan kemenangan kalian. Fa idza shallu nada munadi, ketika kita telah melakukan sholat, maka seruan itu kemudian berkata lagi, inna rabbakum qad ghafara lakum, sesungguhnya Tuhan kalian telah memberikan ampunan kepada kalian. Farji'u rasyidin, pulang dan kembalilah kalian ke tempat kalian dalam keadaan penuh dengan segala keberuntungan. Fahuwa yaumul jaizah, itu adalah hari di mana kita memperoleh banyak dari segala kebaikan. Dan kemudian wa yusamma dzalikal yaum bis-sama'i yaumul jaizah, hari ini di langit dikenal sebagai hari keberuntungan, hari kemenangan untuk umat ini dan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Idul Fitri bukan cuma saat ini, tetapi Anas bin Malik menegaskan, lil mu'mini khamsatu ahyad, mukmin itu punya 5 id.
di dalam kehidupan perjalanan kehidupan. Yang pertama, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dhanbun fa huwa 'idun. Ketika hari-hari itu berjalan, pagi, sore, malam, balik lagi pagi, lalu kemudian apa yang kita lakukan, aktivitas itu tidak semuanya kebaikan, ada kalanya keburukan yang kita lakukan. Dengan upaya dan istighfar kita, la yuktabu 'alaihi dhanbun, kemudian dosa kita dimaafkan, tidak dicatat oleh Allah, bahwa yaumul id, itu hari id kita sesungguhnya setiap hari. Sementara wasani al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan, bahwa yaumul id. Id kedua yang akan kita upayakan adalah ketika pindah kita dari dunia ini kepada alam berikutnya, yang itu tidak harus melalui pintu kematian. Lalu kita meninggal dengan membawa iman, syahadat, dan terpelihara daripada kaidi syaitan, upaya tipu daya syaitan. Maka saat lolos kita dalam posisi itu, bahwa yaumul id, itulah id kita yang kedua. Sementara yang ketiga, al-yaumul ladzi yudawidu bihi as-sirat wa yamanu min ahwalil qiyamah wa yakhrusu min aydil khusum waz-zabaniyah, bahwa yaumul id. Id kita yang ketiga adalah pada saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Lalu kemudian ada yang mesti kita waspadai, dan itu adalah al-khusama. Orang-orang yang tidak kita kenal di dunia, mereka nyusul kita. Orang yang tidak pernah kita ketahui siapa mereka, tetapi kesalahan kita pun barangkali tidak kita rasakan terhadap mereka. Mereka susul kita di situ, waliyadzubillah. Andai kata selamat kita dari mereka al-khusama itu, dan selamat kita dari ancaman malaikat zabaniyah, maka saat itulah yang disebut dengan id kita yang ketiga. Lalu id yang keempat adalah ar-rabi al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahimi fa huwa yaumul id. Kalau selesai kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, masuk kita ke dalam surganya Allah, amin, dan kemudian Allah selamatkan kita dari nerakanya, itulah id kita yang keempat. Dan yang terakhir, id kita yang kelima adalah pada saat kita insya Allah betul-betul akan memperoleh ini. Kapan itu? Al-yaumul ladzi yanzuru fihi rabbahu wa huwa yaumul id. Hari di mana ketika kita masuk ke dalam surga, kita bertemu dengan Allah, dapat melihat zat Allah, maka hari itulah sesungguhnya id terbesar kita. Karena tidak ada kenikmatan yang paripurna dan paling puncak kecuali saat itu, saat kita bertemu melihat zat Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dapat kenikmatan ini. Hadirin hadirat jamaah salat Id rahimahumullah. Sekali waktu Nabi kita Muhammad SAW masuk ke masjidnya Aisyah. Ketika Nabi masuk, Nabi berkata begini, ya Aisyah, hai Aisyah, la tanami hatta taf'ali arba'at asya'. Jangan kau tidur dulu sampai kau melakukan mengerjakan 4 perkara. Hatta tahtimil Quran. Yang pertama, sampai kau dapat menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, wa hatta taj'alil anbiya'a kulluhum syufa'a'u laki yawmal qiyamati. Dan sampai para nabi kau jadikan mereka memberikan syafaat kepada kau. Wa hatta taj'alil mu'minina wal mu'minat radina. Yang ketiga, sampai orang mukminat itu ridho kepada engkau. Dan yang keempat, wa hatta taf'alil hajjata wal umrata, sampai engkau dapat melakukan haji dan umrah. Ketika Nabi berpesan seperti itu, kemudian fasolah, Nabi langsung sholat sunnah. Fa'atamma sholatahu, Nabi sempurnakan sholat sunnahnya. Yang kita tahu sholat sunnah Nabi seperti apa. Siti Aisyah menceritakan, begitu alam firosh, saya masih tetap ada di pembaringan saya sambil memikirkan perintah dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi selesai sholatnya, Siti Aisyah berkata, matur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, demi ibuku dan bapakku yang menjadi tebusan untukku, wahai Rasulullah. Inilah aqdiru ma amartani fi hadis saat. Saya ini sesungguhnya belum mampu untuk melakukan apa yang engkau perintahkan kepada saya itu. Mendengar keluhan,
kegundahan Sayyidatuna Aisyah itu, Rasulullah bereaksi, fatabassama Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum. Dan kemudian kata Rasulullah, ya Aisyah, hai Siti Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad wa fi riwayatin salasa marrat. Kalau engkau katakan dan ucapkan, bacakan qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dalam satu riwayat 3 kali, faqad khatamtul Qur'an. Engkau berarti telah melakukan dan menghatamkan Al-Qur'an. Wa idza shallaiti 'alayya wa 'alal anbiya'i fa qulna syufa'a'u laki yaumal qiyamati. Kalau engkau bersolawat kepadaku dan kepada para nabi yang lainnya, maka kami akan memberikan syafaat kepada engkau pada hari kiamat nanti. Dan ketika wa idastaghfarti lil mu'minina wal mu'minat, kalau engkau memintakan ampun beristighfar untuk mukminin dan mukminat, fa kulluhum radina anki, mereka pasti akan ridho kepada engkau. Ketika perintah Nabi sampai pada yang ketiga ini di bulan suci Ramadan, alhamdulillah langganan betul kita dengan surat Al-Ikhlas. Artinya kita telah mendapatkan keutamaan daripada mengkhatamkan Al-Quran tanpa mengurangi tentunya keutamaan huruf per huruf yang dibaca dari mulai surat pertama, juz pertama sampai surat terakhir, juz terakhir di bulan suci ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali hatam di bulan ini. Tetapi tidak semua orang mempunyai kesempatan yang seperti itu. Dan Allah Maha Pemurah bagi orang-orang yang dengan keyakinannya membaca satu surat dengan 3 kali ucapan atau bacaannya telah mendapatkan keutamaan semacam itu, tentu tidak mengurangi upaya dan usaha dia untuk membaca Al-Quran itu secara keseluruhan. Ketika yang kedua adalah kita bersolawat kepada Nabi kita, antara salam satu dengan yang berikutnya saat kita qiyam Ramadan tarawih, maka kita bersolawat walaupun barangkali terkadang ada kesan solawat itu seperti menunjukkan ekspresi kekesalan dan lain sebagainya, tinggi tensinya, tetapi dipastikan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah salah satu di antara bukti cinta dan sekaligus upaya kita agar mendapatkan syafaat beliau di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah ketika kita tidak pernah berhenti beristighfar, memintakan ampun untuk kaum mukminin dan mukminat. Mereka tidak tahu, tidak mendengar, tapi kita mintakan ampun untuk mereka di setiap habis sholat, baik fardu maupun sunnahnya, maka dipastikan mereka akan ridho kepada kita. Dan yang terakhir, wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad fa'altil hajjata wal umrata. Kalau engkau ucapkan kalimat zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan itu kalimat kita baca setelah selesai witir kita dengan zikirnya, faqad fa'altil hajjata wal umrata, keutamaannya kita seperti telah melakukan ibadah haji dan umroh. Tentunya hadis ini tidak akan membuat kita mengambil setoran kita yang telah kita setorkan di tempat-tempat yang kita setorkan untuk berangkat hajinya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang telah kita upayakan dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita tidak pernah berpuas diri, karena kita berharap ini bukan Ramadan yang terakhir meskipun ia telah berakhir. Ramadan berikutnya kita berharap Allah berikan kesempatan itu kita ke depan. Kita berharap mudah-mudahan ketika kita saat ini berkumpul di tempat ini atau di tempat-tempat yang lainnya, hati kita bertahu meskipun barangkali kita tidak saling bersalaman oleh karena peraturan-peraturan yang kita tahu seperti apa kondisinya, tetapi percayalah bahwa apa yang kita lakukan ini keluar dari hati dan insya Allah diterima dengan hati. Dan kita berharap silaturahmi kita, baik kita kepada keluarga kita, tetangga kita, dan kaum muslimin muslimat dengan upaya ini, insya Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang kembali dalam kesucian. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Rabbana innaka tilawatan min al-alim. Wa qul hadha wa astaghfirullah
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته والغفران لمن بيده وكفى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البصائر الكرام ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر بيوم هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فإن أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمر بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته المسبحة القدسي وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان بن نورين وعلى ابن أبي غالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبطه الشريفة سيد شباب أهل الدارين أبي محمد بن الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أبي عمين الفاضلين الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب لهم السلامة والعافية علينا وعلى أبيك والغزاة والمساكنين ببابك وحيك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أجر أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.